Di tengah keramaian stasiun Shibuya, seorang pria bernama Genta, seorang copet berpengalaman berkeliaran mencari target. Ia terkenal di kalangan bawah tanah Tokyo sebagai tangan hantu. Dengan gerakannya yang cepat dan licin, Genta jarang gagal. Pagi itu ia menyasar seorang pria tua berpakaian lusuh yang berdiri termenung di peron. Mudah sekali, pikir Genta. Dengan satu sentuhan ringan, dompet pria itu sudah berpindah ke sakunya. Tapi saat ia membuka dompet itu, isinya hanya sehelai kertas bertuliskan, "Kau telah mengambil nasib buruk. Siap-siaplah." Genta tertawa menganggap itu lelucon. Tapi itulah awal dari hari paling sial dalam hidupnya. Saat ia melangkah pergi, langkahnya terasa lebih berat, seolah ada beban yang mengikutinya. Setiap detik menambah ketegangan. Genta mulai merasakan tatapan aneh dari orang-orang di sekitar. Beberapa menit setelah mencopet, Genta berjalan keluar stasiun dengan langkah tergesa-gesa dan raut wajah cemas. Saat ia akan menyeberang jalan, seekor burung gagak tiba-tiba menabrak kepalanya, menjatuhkan es krim dari anak kecil tepat ke wajahnya. Saat ia bangkit dan membersihkan wajah, seorang petugas tiba-tiba menghampirinya. Genta panik, tapi petugas hanya berkata, "Pak, dompet Anda jatuh." Genta bingung. Bukan dompet curian, tapi dompet pribadinya yang ternyata sudah hilang entah kemana. Kepalanya mulai pusing. Genta pulang ke apartemennya di distrik Nerima, merasakan ketegangan saat ia mendekati pintu yang terkunci. Saat membuka pintu, ia melihat semuanya berantakan, barang-barang tergeletak di lantai, dan suasana yang kacau. Pintu terkunci, tidak ada tanda pembobolan, tetapi semua uang yang ia simpan hilang. Ia mencoba menyalakan televisi, tapi meledak percikan listrik membuatnya terperanjat mundur. Ponselnya rusak, bahkan mie instan terakhirnya basi, menambah rasa frustasinya. Merasa ini lebih dari sekadar kebetulan, ia mengingat lagi tulisan di kertas itu. Besoknya Genta kembali ke Shibuya, matanya menyusuri keramaian dengan harapan menemukan sosok pria tua itu. Ia mencari-cari pria tua itu, menanyai para penjaga toko pedagang kaki lima, bahkan gelandangan yang dilihatnya. Tapi tak ada satupun yang tahu siapa dia. Salah satu penjual takoyaki berkata, "Kalau pria tua dengan pakaian abu-abu dan tongkat, sepertinya dia sudah meninggal 5 tahun lalu. Dia sering duduk di situ, tempat kamu lihat kemarin," lanjut penjual takoyaki itu. Malamnya Genta bermimpi buruk, terjebak dalam labirin penuh jam yang berdetak mundur dengan si kakek berdiri di tengahnya. "Kau hidup dengan mencuri, kini waktumu akan dicuri balik." Genta terbangun dengan peluh dingin, hatinya berdebar kencang setelah mimpi yang menghantuinya. Ia berlari ke kamar mandi, dan di cermin ia melihat bayangannya tersenyum sendiri tanpa ia sadari. Mulai hari itu, setiap kali ia mencoba mencopet lagi, ia selalu tertangkap, baik oleh korban petugas atau bahkan anak kecil. Setiap detik berlalu, rasa takut semakin menghantui Genta, membuatnya berpikir 2 kali sebelum berbuat jahat. Genta kini hidup dalam ketakutan dan kesialan, terjebak dalam dunia yang sepi dan menyakitkan. Akhirnya ia kembali ke tempat di mana ia pertama kali melihat kakek itu. Ia membawa kembali kertas yang ia temukan dalam dompet. Di belakangnya tertulis pesan yang baru muncul. "Kau bisa mencuri segalanya, tapi tak bisa mencuri waktu untuk berubah." Dengan air mata di mata, Genta membakar kertas itu dan bersumpah akan berhenti mencopet. Ia mulai bekerja sebagai pembersih di stasiun yang sama. Hari-harinya berlalu dan perlahan-lahan ia merasakan harapan baru tumbuh dalam dirinya. Bulan demi bulan berlalu, hidup Genta mulai stabil. Ia belajar menyapu, membantu orang tua naik tangga, dan bahkan menyelamatkan seorang anak yang hampir jatuh di peron. Suatu malam saat ia sedang bersih-bersih, seorang pria tua lewat dan berkata, "Kau tak terlihat seperti pencopet lagi." Saat Genta menoleh, pria itu sudah menghilang. Tapi di bangkunya tertinggal dompet. Isi uangnya banyak, tapi ada juga kertas kecil bertuliskan, "Karma bisa dibalik jika kau mau berubah." Genta tersenyum. Untuk pertama kalinya ia merasa waktu memihaknya kembali. Dengan semangat baru, Genta bertekad untuk menjalani hidup dengan lebih baik.